hal yang terjadi seperti menggerakkan tangan dapat disebabkan oleh sistem persarafan tubuh dan disebut juga dengan sistem koordinasi. Memiliki fungsi sebagai pengatur organ tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat yang terbagi lagi menjadi saraf otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari 4 lobus, lobus parietal yang berperan sebagai integrasi rasa. Dua adalah lobus occipital yang bertanggung jawab pada penglihatan, ukuran warna, dan cahaya. 3. Lobus frontal yang terletak di bawah tulang frontal, berperan sebagai pembentukan memori dan kepribadian. 4. Lobus temporal yang berperan sebagai pendengaran serta pengulangan bahasa. Sumsum tulang belakang adalah penghubung antara otak dan saraf di seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi 4 wilayah, yakni cervix, thorax, lumbal, eferen yang bergabung membentuk saraf perifer. Saraf tulang belakang eferen bertanggung jawab untuk membawa informasi dari tubuh ke otak dan begitu pula sebaliknya. Sistem saraf perifer terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil, disebut sistem saraf somatik dan sistem saraf autonom. Sistem endokrin adalah salah satu sistem yang bertanggung jawab untuk komunikasi integrasi antara berbagai jaringan tubuh. Komunikasi endokrin dapat melalui pesan kimiawi yang disebut dengan hormon. Hormon diproduksi di kelenjar endokrin dan disekresikan ke aliran darah untuk mencapai jaringan tubuh. Kelenjar endokrin utama meliputi hipotalamus, kelenjar pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, dan lainnya. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang mengatur kalsium dan fosfor, sedang hormon tiroid mengontrol laju metabolisme. Hipotalamus menghubungkan sistem saraf ke sistem endokrin, sedang hipofisis dikenal sebagai kelenjar utama karena mengontrol fungsi banyak kelenjar endokrin lainnya. Sistem integumen adalah lapisan terluar dari tubuh, misalnya kulit, cangkang, kuku, dan rambut. Tegumen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Epidermis yang terdiri atas lapisan epitel pipi berlapis. Unsur utamanya yaitu sel tanduk dan sel melanosit. 2. Lapisan dermis yang terdiri atas stratum papillus dan stratum reticularis. Yang ketiga, yakni jaringan subcutaneus yang mengandung sel lemak. Adapun fungsi dari kulit, yakni 1. Untuk menjaga bagian dalam tubuh dari gangguan fisik dan kimiawi. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh. Bisa berasal dari dalam dan luar tubuh. Apabila imunogen terpapar ke dalam tubuh, maka tubuh akan merespon dengan membentuk respon dari sistem imun. Fungsi sistem imun, yakni 1. Untuk melawan patogen yang membawa penyakit, 2. Mengeluarkan patogen dari tubuh.
3. Memperbaiki jaringan yang rusak. 4. Melawan penyakit yang bisa mengubah tubuh. Sistem hematologi adalah sistem yang mempelajari mengenai darah, baik darah merah, trombosit, sel darah putih, dan plasma darah. Eritrosit berbentuk jangkung, tidak berhenti dengan jumlah sekitar 5 juta. Dua leukosit yang memiliki inti berbentuk bulat dengan jumlah 10.000. 3 trombosit berbentuk bulat lonjong dengan jumlah 1.500 sampai 450.000. 4 plasma darah, yaitu cairan darah. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Bagian dari sistem perkemihan yakni 1. Ginjal yang merupakan organ penting untuk mempertahankan homeostatik dengan mengatur volume cairan, keseimbangan osmosis, sistem pengaturan hormonal, dan metabolisme. Yang kedua, ada ureter, yakni yang berfungsi untuk membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria. Yang ketiga, ada vesika urinaria sebagai tempat urin dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah uretra yang berfungsi agar urin dikeluarkan dari vesika urinaria atau kandung kemih. Proses pembentukan urin. Proses pembentukannya yakni 1. Filtrasi, yaitu proses penyimpanan darah yang berlangsung di glomerulus dalam badan Malpighi. Yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Dan yang terakhir adalah augmentasi, yaitu proses penambahan ion K+, senyawa NH3, dan ion H+ pada urin dalam tubulus distal. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Pertama, gigi akan memotong makanan, kemudian ludah akan masukkan enzim yang berfungsi menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian, makanan akan didorong oleh kerongkongan agar masuk ke dalam lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat esophageal sphincter atau cincin otot untuk mencegah naiknya makanan dari lambung. Lambung adalah tempat untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang pendek. Di lambung, makanan dicampur dengan asam HCl. Kemudian dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter ke usus halus. Dari usus halus yang terdiri atas 1 duodenum yang mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas empedu. 2. Jejunum, yakni sebagai penyerapan nutrisi penting seperti gula, asam lemak, dan asam amino. 3. Ada ileum sebagai sistem imun pencernaan dan reabsorpsi garam empedu. Usus besar terbagi menjadi 1. Sekum untuk menyerap air dan garam. 2. Kolon untuk penyerapan air dan pembusukan makanan. 3. Rektum sebagai tempat feses disimpan sebelum dikeluarkan di anus. Terakhir ada anus, yakni sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Sistem kardiovaskular adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, komponen darah, paru-paru, dan organ. Fungsinya yakni untuk
memberikan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan-kumpulan otot dan berukuran sebesar sekepalan tangan orang dewasa. 3 bagian utama dari jantung, yakni ada bilik jantung, katup-katup jantung, dan pembuluh darah. Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yakni 1 atrium kanan, 2 atrium kiri, 3 ventrikel kanan, dan 4 ventrikel kiri. Cara kerja peredaran darah. Darah dari vena cava superior dan inferior masuk ke atrium kanan, menuju ventrikel kiri, lalu ke katup, dan dari ventrikel kiri ke arteri pulmonalis, lalu ke katup semilunaris pulmonalis. Lalu masuk ke arteri pulmonalis, paru-paru, atrium kiri, vena pulmonalis, ventrikel kiri, aorta, arteri, arteriola, kapiler, organ, venuala, vena, dan kembali lagi ke jantung. Sistem pernafasan adalah sistem yang berguna untuk menyediakan oksigen untuk bernafas. Sistem pernafasan dimulai dari hidung, udara akan masuk, lalu menuju saluran pernafasan melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Udara akan disaring oleh rambut hidung. 2. Faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. 3. Laring. Laring yang mengatur masuknya udara dan makanan. 4. Trakea. Di dinding trakea terdapat kartilago atau tulang rawan. 5. Bronchus. Masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. 6. Ada alveolus yang merupakan kantong udara yang berfungsi untuk bertukarnya gas oksigen dan karbon dioksida. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta jantung. Jika sistem ini terganggu, maka kemampuan dalam melakukan aktivitas dan bergerak juga ikut terganggu. Sistem muskuloskeletal terdiri dari susunan tulang-tulang, tulang frontal, tulang dahi, temporal, tulang pelipis, nasal, tulang hidung, klavir, tulang selangka, sternum, tulang dada, costal cartilage, tulang rawan, sigmoid process, tulang bawah dada, true rib, tulang rusuk sejati. False rib, tulang rusuk palsu, floating ribs, tulang rusuk melayang, lumbal vertebrae, ilium, tulang panggul, sacrum, tulang segitiga, thoracic, pangkal tulang panggul, ischium, tulang duduk, pubis, tulang kemaluan, humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, corpus, tulang pergelangan tangan, phalanges, jari, femur, tulang paha, patella, tempurung lutut. Tibia, tulang kering, fibula, tulang paha, tolus, tulang betis, metatarsal, punggung kaki. Sistem reproduksi adalah
Sistem yang berbeda baik pada wanita maupun pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari testis adalah sesuatu yang menghasilkan testosteron dan sperma dengan jumlahnya 2 buah. 2 ada penis, adalah organ yang membawa urin dan air mani keluar dari tubuh. Penis mengeluarkan sperma ke dalam vagina saat proses hubungan seksual. Skrotum adalah kantong kulit yang menghubungkan testis dengan penis. Kelenjar prostat adalah tempat yang menjadi tempat mengeluarkan cairan nutrisi untuk sperma yang disebut dengan air mani. Sistem reproduksi pada wanita memiliki 2 ovarium yang berisi sel telur dan 1 sel telur akan dilepaskan setiap bulannya. Telur kemudian berjalan di sepanjang saluran telur atau saluran tuba, saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Rahim adalah tempat bayi berkembang. Di ujung rahim adalah leher rahim. Vagina adalah tempat berlangsungnya proses hubungan seksual.